nggak butuh TOEFL sama sekali, nggak butuh. Jadi uniknya beasiswa Turki ini, her şey deneyin, iyilikleri vazgeçmeyin. Başarılar dilerim. Oke, halo semuanya, balik lagi di channel aku, Rana Pramesti. Nah, di video kali ini ada yang seru nih, kita bakal sharing bareng sama seorang yang kece banget, udah ada di sebelah aku. Jadi ada yang teman aku, teman SD ya, teman SD, namanya adalah Saskia. Nah, jadi Kak Saskia ini adalah salah satu orang yang membanggakan Indonesia nih. Muda yang benar-benar keren banget lah menurut aku ya, sosok yang jadi harus teladan banget gitu buat teman-teman. Nah, kali ini dia mau sharing tentang gimana sih cara Kak Saskia ini kuliah di Turki dengan beasiswa full gitu ya. Jadi kita langsung aja dengerin ceritanya. Dan halo Saskia. Hai. Hai. Boleh nih perkenalan dulu ya. Saya nama, terus asalnya dari mana, dan ya pokoknya seputar Saskia aja. Silakan. Oke. Iya, jadi nama aku tuh lengkapnya Saskia Prilly Fabiola. Biasanya sih teman-teman manggil aku Saski atau Saskia, bebas gitu. Aku lulus dari Turki baru tahun ini, tahun 2021. Jadi baru selesai nih kuliahnya. Dan aku kuliah di Turki jurusan teologi Islam. Aku asalnya dari Cimahi, sama kayak Reta. Gitu aja. Mana jauh banget ya, teologi, berarti ketuhanan gitu ya, berarti yang agama-agama gitu ya, Tas ya? Iya, benar banget. Tapi karena jurusan aku teologi Islam, jadinya lebih ke ilmu Islam gitu, ilmu agama Islam. Iya. Ini aku udah pakai background Turki banget ya, dan sekarang lagi ngehits banget ya, sama Turki ya. Ini Saskia dulu di Turki sering nggak kayak ke tempat-tempat wisata, mungkin salah satunya Kapadokia? Iya, sering banget. Karena memang kebetulan aku tuh dulu kerja part time-nya jadi tour guide gitu. Jadi, iya udah 2 kali bahkan ke Kapadokia tuh. Alhamdulillah. Ini seru banget pasti ya. Oke. Nah, kita langsung aja gitu ya, masuk ke pembahasan pertama kita bareng Kak Saskia. Ini bakal seru banget. Kita mulai dari apa sih sebenarnya motivasi dari Saskia gitu ya buat kuliah di Turki, dan apa sih alasannya pengen kuliah di luar negeri? Silakan Sas. Iya, jadi sebenarnya aku tuh emang cita-cita banget sih pengen kuliah di luar negeri. Bukan spesifik Turki sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga pengen kuliah jurusan agama Islam, khususnya, pasti kan pengennya tuh ke Kairo ya, ke Al-Azhar gitu. Dan aku pun dulu punya cita-cita itu. Tapi karena dulu di sekolah aku tuh nggak belajar bahasa Arab seperti di pondok, maksudnya nggak banyak praktek dan lain-lain, jadinya aku tuh ngerasa kayak minder gitu loh, insecure gitu kalau aku ikutan apa namanya ujian beasiswa untuk Mesir gitu. Padahal sebenarnya nggak ada salahnya sih untuk mencoba gitu. Jadi sebenarnya aku tuh tujuan utama aku sebenarnya Mesir, Al Azhar. Tapi karena alasan yang udah aku jelasin tadi, jadinya aku mundur gitu. Padahal sebetulnya aku tuh salah. Jadi pelajaran buat teman-teman, dicoba aja gitu, jangan mundur duluan. Nah, jadinya aku berinisiatif untuk nyari-nyari nih beasiswa lain lagi di Google. Aku nyari kayak beasiswa tanpa TOEFL gitu, karena aku dulu nggak punya TOEFL. Ya udah, aku cari aja sendiri gitu kan, searching, rajin-rajin nyari, terus nemu deh beasiswa Turki. Nah, waktu lihat apa namanya, waktu lihat syarat-syaratnya, rupanya nggak perlu TOEFL, dan persyaratannya itu ada semua gitu, bisa kita cari, bisa kita usahakan. Ya udah deh, jadinya daftar aja. Jadi sebenarnya tuh aku tuh nggak ada mimpi banget sih kuliah di Turki, kayak cuma emang ya udah Bismillah aja gitu kuliah di luar negeri, dan aku rasa aku mampu di situ, ya udah gitu. Jadi motivasi aku sebenarnya emang yang paling utama tuh pengen merantau sih. Lebih tepatnya pengen merantau gitu. Jadi sebenarnya merantau tuh nggak cuma di luar negeri aja, tapi di Indonesia juga, di luar kota gitu. Jadi itu tuh aku biar bisa hidup lebih mandiri lah gitu. Jadi motivasi aku kuliah di luar negeri sebenarnya itu, pengen merantau ya gitu. Itu sih. Mencari ilmu di negeri orang gitu ya, karena experience-nya pasti lebih dalam gitu kali ya Sas ya. Bener banget.
Oke, menarik banget tadi sempat disinggung tentang pondok. Jadi apakah base-nya Saskia tuh, kalau SD kan kita SD-nya SD negeri ya, SD swasta dulu ya. Berarti SMP SMA-nya itu di pondok gitu ya. Baru kayak cari-cari tadi beasiswa apply ke luar negeri kayak gitu. Enggak, aku SMP dulu, SMP 2. Oh iya bener ya, sampai dua swasta Dulu negeri aku ya. SMP di SMP 2, iya di negeri juga tuh. Terus waktu SMA aku di MAN, di Madrasah Aliyah Negeri. Jadi sebetulnya sekolahnya sekolah Islam, tapi nggak banyak eh, praktis bahasa Arab gitu. Jadi ya cuma sekedar formalitas pelajaran aja gitu. Oke, Itu terus deh. keponya gini deh, kalau MAN tuh kan sekarang kita suka kenal SNMPTN, SBMPTN, Mandiri itu sempat diikutin nggak atau kayak udah aku mau fokus aja kuliah ke luar negeri gitu. Nah, jadi aku tuh kan memang suka mencoba ya orangnya. Jadi dicoba aja semuanya waktu dulu tuh. SNM aku coba gak lulus. Oke, terus aku coba juga yang apa ya, aku lupa ujian, bukan ujian, yang ngirim berkas politeknik tuh apa ya, Oh aku iya lupa. SNMPN, Iya Politeknik gitu. kayaknya ya itu aku lupa. Iya itu aku coba juga dan gak lulus gitu. Terus aku coba apa sih waktu itu, SBM aku coba SBM, aku lulus di Unram Oh my di God, Mataram di Mataram ya. Lombok. Aduh sih banget. Iya, jauh banget kan. Karena emang ya itu aku tuh emang pengen banget gitu. Jadi keinginan aku untuk merantau tuh emang kental banget. Jadinya ya aku milih pun univ memang yang jauh-jauh gitu. Waktu aku SNM pun aku milihnya Jogja gitu-gitu. Makanya emang pengen keluar lah gitu. Jadi aku tuh emang mencoba semua sih karena memang kita harus berpikir ini kan apa namanya, pahitnya Panjang gitu. gitu kan. Pahit-pahitnya. Kita harus mikir juga kan kalau misalnya nggak dapet, ya kita harus pikir plan B gitu kan. Gitu. Jadi waktu itu aku tuh emang daftar aja semuanya dan aku dapet SBM, cuman aku lepas juga karena memang mungkin firasat dapet Turki itu ini banget gitu loh, pede banget aku tuh. Ya emang sih modal pede itu penting. Gimana ya? Gitu. Iya, jadi Oke. mm, Menarik banget. Jadi emang Kak Saskia itu kayak tipe orang yang suka banget mencoba gitu ya, dan pantang menyerah itu keren banget. Oke, lanjut ya. Boleh nggak diceritain Saskia gimana sih teknis apply-nya gitu ya? Terus kayak tadi kan berkasnya tuh yang bisa dipenuhi, dan karena itu nggak butuh TOEFL, apakah butuhnya IELTS atau apa gitu kan? Biasanya orang-orang tuh suka takutnya tuh, waduh nggak bisa bahasa Inggris, terus belum nyampe 500, nah kayak gitu-gitu. Mungkin boleh dijelasin. ya jadi kalau buat syarat-syaratnya itu sebetulnya gampang banget sih. Karena kenapa? Karena emang nggak butuh TOEFL sama sekali. Nggak butuh. Nggak butuh. Jadi uniknya beasiswa Turki ini nggak perlu TOEFL. Karena kenapa? Karena nanti ketika kita kuliah itu kita pakai bahasa Turki. Nah, jadi bahasa Inggris tuh nggak perlu kan. Dan mereka pun nggak merluin TOEFL, nggak perluin nilai TOEFL kita setinggi apapun itu. Karena memang nggak akan dipakai gitu. Dan di Turki sendiri orang-orang tuh nggak komunikasi pakai bahasa Inggris. Jadi ya buat apa gitu itu. Cuman kalau misalnya nih kita ada TOEFL itu menjadi nilai plus banget gitu. Ada nilai plusnya bagus gitu. Untuk syarat-syarat berkas yang lain sih kayak KTP atau akta kelahiran, terus ijazah. Kalau misalnya belum lulus nih, misalnya teman-teman baru kelas 12 tuh, bisa nyertain rapot aja, rapot semester 1 sampai 5. Nah, itu tuh bisa di-upload nanti ketika daftar gitu. Jadi, nanti tuh kita daftar melalui website. Teman-teman cari aja di Google, itu udah banyak banget sih informasinya dan websitenya juga ada gitu. Nah, selain itu, apalagi yang harus diupload? Ijazah, KTP, surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu bisa dapat dari guru-guru, kepala sekolah, tokoh-tokoh penting misalnya di sekitar teman-teman. Misalnya teman-teman ada kenalan dari dinas pendidikan, nah minta aja dari sana surat rekomendasi mau kuliah di luar negeri misalnya. Terus minta dari tokoh masyarakat di misalnya wali kota nih, contohnya misalnya punya saudara wali kota atau memang kenal sama wali kota, bisa aja minta gitu. Jadi Pokoknya orang ke yang siapa mungkin aja orang punya penting. peran gitu ya, punya posisi gitu ya. Iya betul betul.
Jadi memang orang-orang yang punya posisi bisa dijadikan perekomendasi kita gitu. Selanjutnya LOI. LOI itu letter of intent. Jadi di situ tuh nanti kita akan ditanya ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu alasan kamu kenapa pengen kuliah di Turki. Nah, itu harus kita jawab dengan paragraf itu. Yang kedua, kenapa kamu pilih jurusan yang kamu pilih ini gitu. Jadi nanti ditanya tuh di sana. Dan yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sudah lulus dari Turki gitu. Jadi di LO ini juga sangat penting, kita tuh harus ngejelasin yang benar-benar membuat wawancara atau membuat penilai kita itu tertarik sama yang apa kita tulis gitu. Jadi jangan yang asal-asalan gitu, enggak gitu. Jadi untuk syarat-syarat sih itu aja. Mungkin untuk syarat tambahan perlu juga ini sertifikat lomba misalnya, sertifikat pernah pergi conference misalnya gitu. Nah itu tuh menjadi nilai tambahan banget karena memang ada di bagian pendaftarannya gitu. Satu lagi aku lupa, jadi diminta ijazah SMP juga untuk yang baru-baru ini. Jadi waktu zaman aku dulu tuh belum ada. Zaman aku dulu tuh waktu kita daftar tuh belum disuruh upload ijazah SMP. Kalau sekarang tuh udah diminta. Jadi teman-teman dipersiapkan juga gitu ijazah SMP-nya. Jadi nanti di scan bagian depan, bagian yang lulus itu ya, ada tulisan lulus sama bagian belakangnya ada transkrip nilai gitu. Terus ada juga yang nanya tuh, semua berkas ini di translate nggak sih gitu? Perlu nggak sih di translate? Kuncinya waktu aku daftar itu aku translate semuanya tuh. Aku translate semua dokumen. Kenapa? Karena yang menilai kita tuh kan bukan orang Indonesia ya. Sedangkan ijazah kita tuh pakainya bahasa Indonesia. Dokumen-dokumen kita yang lain tuh pakainya bahasa Indonesia dan mereka tuh nggak ngerti itu tuh apa tulisannya gitu. Nah, jadinya kan kita pikir secara logika aja gitu. Kalau misalnya mereka nggak ngerti, ya udah kita sertain aja yang bahasa Inggris. Nah, caranya gimana? Caranya kita bikin PDF aja. Jadi yang di halaman pertama itu yang asli, halaman kedua itu yang yang translate-nya yang udah ditranslate. Untuk berkas sih itu aja. Nah, nanti untuk website-nya itu udah ada di Google gitu semua. Nama beasiswanya boleh disebutin nggak? Beasiswanya itu ada 2 kalau untuk Turki. Yang pertama ada Turkiye Scholarship. Nanti dicari aja itu pasti akan keluar Turkiye Scholarship. Nah, kalau yang pertama ini kalian bisa pilih jurusan apa aja yang kalian mau. Maksudnya dia umum, nggak cuma agama aja. Jadi bisa psikologi, perbankan, ekonomi, IPA, pendidikan misalnya. Akuntansi juga ada, sejarah, ilmu politik, dan lain-lain banyak banget pokoknya gitu. Yang pertama ya ini yang Turkiye Scholarship atau Turki Scholarship. Yang kedua itu ada Turkiye Diyanet Vakfı. Nah ini khusus untuk yang jurusan agama aja. Jadi nggak semua jurusan bisa daftar ini gitu. Dan aku termasuknya dapat beasiswa yang kedua ini gitu. Tapi untuk persyaratan sama aja. Untuk persyaratan sama nggak ada yang beda. Cuma websitenya aja beda gitu. Jadi nanti ketika cari di di Google itu kalau teman-teman cari YTB Scholarship, nah itu nanti yang pertama tadi. Kalau teman-teman mau ambil jurusan agama, yang kedua TDV Scholarship. Dan semuanya bisa daftar untuk S1, S2, dan S3. Nggak cuma S1 aja. Gitu. Masya Allah sekali ya. Berarti itu dapat beasiswanya full gitu ya? Maksudnya tuh dapat uang sakunya plus dapat tempat tinggal dan lain-lain gitu? Iya, full banget. Tiket jadi pesawat juga kita belajar aja gitu? Iya, betul banget. Jadi tugas kita di Turki kita cuma belajar, udah itu aja sih. Tapi ada syaratnya juga sih, kayak IPK kita nggak boleh di bawah sekian gitu. Itu aja sih persyaratannya. Cuman tugas kita udah belajar aja karena makan udah ada kan, tempat tinggal udah ada, uang saku pun ada, tiket pun dibeliin, asuransi ada. Jadi kita emang nggak mikirin apa-apa gitu. Itu sih. Wah, enak banget ya. Kebayang banget. Oke, sip. Waktu itu pas masukin kayak nilai rata-rata kayak gitu, masih ingat nggak sih di rata-rata berapa gitu? Atau mungkin punya ibaratnya tuh
standar nggak sih kalau di Turki itu yang harus lolos tuh misalnya di atas 80 kayak gitu? Ya, kalau untuk jurusan umum, itu minimal rata-rata rapot atau rata-rata ijazah 70 nilainya. Minimum, paling rendah. Itu untuk jurusan yang lain. Nah, ini ada jurusan pengecualian. Kalau yang daftarnya mau di kedokteran, rata-ratanya itu harus 90. Jadi cukup tinggi gitu. Bener. Kalau di kedokteran, jadi kalau yang jurusan lain itu 70. Gitu. 70 insya Allah lah semuanya pasti pada ada gitu. Ya, Gitu. ya. Jadi itu sih untuk rata-rata minimal. Terus ini deh Kepo, berarti nanti bakal ada kayak pelatihan bahasa Turkinya gitu kah? Misal kayak ada, biasanya kan ada 1 tahun pelatihan kayak gitu. Atau emang harus otodidak? Iya, benar banget. Jadi kalau untuk beasiswa, kita tuh wajib mengikuti 1 tahun bahasa Turki dulu kursus. Jadi selama 1 tahun tuh kita full belajar bahasa, nggak kuliah apa-apa sama sekali. Nah, di waktu itulah yang kita tuh benar-benar enjoy. Maksudnya kenapa? Jadi kayak nggak terlalu berat bebannya kan. Bisa jalan-jalan gitu-gitu. Jadi lebih seru sih untuk di 1 tahun pertama datang ke Turki karena kita tuh belajar bahasanya, belajar culture-nya gitu. Jadi seru banget. Cuman memang akan memperlambat kuliah kita gitu kan. Kalau teman-teman di Indonesia tuh 3,5 tahun, 4 tahun tuh udah beres kuliah. Tapi kalau kita di Turki itu 5 tahun, 6 tahun gitu kuliahnya gitu. Jadi lambat sedikit. Oke, menarik sekali ya. Lanjut nih, ini mungkin yang paling dikepoin kayak gimana sih pembelajaran di Turki gitu. Dan juga lingkungannya seperti apa. Apakah di sana tuh sesama misalnya maksudnya tuh ada perhimpunan orang Indonesia yang kalau di Turki suka ada misalnya ketemuan, ada proyek bareng, gimana mungkin bisa digambarkan? Iya, kalau buat sistem pembelajaran sebetulnya sih aku kurang tahu ya kalau di jurusan yang lain tuh gimana. Tapi kalau di jurusan aku itu kita tuh simple banget datang ke kampus, dengerin dosen, duduk, nyatet, udah pulang. Kalau ada pertanyaan tanya, kalau nggak ada ya udah pulang. Ujian, ya ujian sama ada UTS dan UAS itu nggak beda sama. Untuk IPK itu skalanya 4 juga. Dan biasanya sih dosen menjelaskannya lebih ke memang yang apa ya, monoton sih enggak, tapi yang full ngejelasin gitu. Tapi kadang-kadang di sela-sela itu adalah bercanda, adalah apa gitu. Dan memang setiap dosen kan punya caranya masing-masing ya. Gitu. Kalau untuk sistem pembelajaran kayak gitu dan kebanyakan jurusan di Turki itu nggak ada tesisnya atau nggak ada skripsi gitu. Jadi ya enaknya di situ, tapi ada kurangnya juga sih kalau belum skripsi kalau menurut aku. Jadi nanti kalau mau S2 itu kayak belum pernah ada latihan gitu kalau mau lanjut S2-nya. Tapi itu lebih memudahkan kita sih karena kalaupun ada skripsi, kita nulisnya harus pakai bahasa Turki dan bahasa Turki itu ya Allah susah banget Iya benar. gitu. Susah banget ya gitu. Kalau untuk lingkungan sih seru banget. Jadi gini, negara Turki itu kan negara republik, tapi mayoritasnya Muslim. Nah, jadi kita tuh di sana nggak susah kalau untuk kita yang Muslim itu nggak susah untuk nyari masjid karena setiap sudut tuh ada aja masjid itu. Kalau mau sholat tuh nggak kesusahan kayak di Eropa. Tapi lingkungannya itu seperti di Eropa gitu. Jadi kita tuh nggak susah beribadah, tapi dengan suasana di Eropa gimana sih coba ini Iya, banget kan enak iya. banget gitu. Jadi ya nggak kayak Arab-Araban yang misalnya semua nggak boleh gitu ya contohnya misalnya gitu kan yang agak-agak susah gitu. Kalau di sana tuh enggak, jadi lingkungannya tuh bener-bener yang kayak di Eropa gitu. Ngelihat orang-orangnya pun kayak bukan di negara-negara Arab dan memang which is Turki bukan negara Arab juga sih, maksudnya dia negara sekuler kan, jadinya ya normal aja kayak di Indonesia gitu biasa. Tapi itu sih kalau untuk lingkungan itu dan untuk apa namanya organisasi Indonesia jangan khawatir ada namanya PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia gitu. Jadi kita selalu ada acara event gitu. Ya, jangan takut sendirian di sana gitu ya, nggak mungkin juga ya, pasti bakal ada teman dari luar negeri dan juga teman dari Indonesianya gitu. Oke, luar biasa banget. Lanjut ya. Apa nih langkah selanjutnya seorang Saskia sekarang kan udah
lulus S1 gitu ya dari teologi. BTW gelarnya apa ya? Kalau untuk gelar BA. BA. Oh, B besar, A besar. Of Art. Of Art. Sip. Nah, tadi ngelanjutin pertanyaannya kayak langkah selanjutnya itu apakah mau S2 atau kayak mau cari kerja dulu di Indonesia atau bahkan punya ini mimpi buat bikin bisnis kayak gitu. Kalau aku sih pengennya S2, iya. Pengen bisnis juga ya. Double-double Bisnisnya itu sih. di bahasa Turki kayak gitu-gitu atau gimana? Untuk di bahasa Turki sih belum kepikiran ya, tapi kalau bisnis yang lain mungkin lebih ke produk-produk aja dulu sih. Itu lebih ke untuk di masa depan kali ya. Tapi kalau untuk di bahasa belum kepikiran, tapi mungkin itu jadi ide yang bagus. Iya. Dan kemarin itu sempat kayak sharing ini ya, buka kayak bimbingan belajar bahasa Turki kayak gitu, mungkin bisa di-share juga. Oh iya, jadi karena aku sekarang ini masih dalam keadaan yang apa ya namanya santai gitu ya. Jadi sambil mengisi waktu aku tuh ngadain ini kursus bahasa Turki secara online untuk umum, nggak harus mahasiswa aja, semua orang bisa. Nah, jadi aku tuh ngadain kelas bahasa Turki ini udah 2 bulan, 3 bulanan. Udah ada 2 kelas yang aku garap dan sebentar lagi tuh selesai. Dan sekarang ini lagi buka kelas baru gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang berminat untuk belajar bahasa Turki, yang pengen kuliah di Turki dan pengen tahu dulu bahasanya bisa. Nanti hubungin aja. Gitu. Dan aku insya Allah buka setiap 2 bulan sekali sih. 2 bulan sekali ya. Ke direct message Instagramnya di apa nih, Sas? Gimana? IG-nya, ID IG-nya atau ada kayak link khusus nanti aku sertakan deh. Oh iya, ke IG langsung aku aja. Ke DM IG aja IG aku, iya DM IG iya. Oke, sip. Ya buat teman-teman yang nanti mungkin bisa konsul-konsul juga ya terkait beasiswa dan kehidupan di Turki. Bisa nih belajar sama Kak Saskia. Oh iya, tadi langkah selanjutnya juga udah dijelasin bahwa pengen S2, pengen bisnis ya, semoga tercapai, amin. Amin. Oke, dan terakhir mungkin ya, apa sih yang menurut Saskia tuh paling penting, fondasi utama lolos gitu. Dan lolos itu kan bukan kayak suatu keberhasilan utama juga ya, maksudnya itu masih panjang juga kan, tadi perjuangannya katanya 5-6 tahun gitu kan. Panjang banget kayak strateginya biar bisa struggle di luar negeri, itu seperti apa. Mungkin ada kiat-kiat khusus bisa diceritakan, Sas. Iya, kalau kuliah di luar negeri itu menurut aku kuncinya sabar, itu aja sih yang paling penting. Sabar dari apa? Sabar dari jauh dari keluarga, itu yang paling utama kan. Yang kedua sabar dari lingkungan kita, karena itu bukan kampung kita. Jadi kita tuh bisa melihat segala sesuatu yang di luar ekspektasi kita gitu. Jauh banget sama di Indonesia. Sabarnya itu. Yang ketiga sabarnya dari pelajaran, karena kita tuh kuliah kalau pakai bahasa Turki itu full bahasa Turki. Dan bahasa Turki itu lumayan agak ya menguras otak ya. Jadi gini, kita tuh ibaratnya kalau misalnya orang Turki baca buku, mereka baca satu kalimat itu 1 kali udah ngerti gitu kan. Sedangkan kita 3 kali baca aja kadang-kadang ya Allah apa sih ini artinya gitu. Apa sih maksudnya kalimat ini tuh gitu, kita tuh nggak dapet maknanya apa. Jadi di situ sabarnya tuh emang di memahami apa yang dosen terangkan, apa yang buku jelaskan gitu. Dan aku sih kalau untuk itu caranya sering nyari di bahasa lain juga, bahasa Indonesianya atau bahasa Arabnya, karena aku memang jurusan agama kan, jadi nyari sumber yang lainnya tuh itu untuk lebih pahamnya gitu. Jadi kalau cara untuk struggle di Turki itu sih sabar aja sih. Kalau buat aku, karena memang sabar tuh kunci dari segala-galanya. Kalau nggak sabar, ya udah jadinya tuh kita menyerah dan give up kan. Jadinya nanti nggak bener gitu ke depannya. Gitu sih. Kalau dari aku sabar. Sabar dan juga syukur juga mungkin ya, karena kan udah dapet beasiswa nih, jadi emang harus dimaksimalkan gitu. Terus kalau buat
calon nih yang pengen misalnya dapat beasiswa di Turki. Sebenarnya tadi tuh poin yang di awal-awal tuh kayak jangan takut mencoba gitu ya, saya ada lagi gitu. Jangan insecure juga, maksudnya gini, maksudnya kalau misalnya ngerasa aku tuh kayaknya nggak pantas deh gitu kuliah di luar negeri. Jangan kayak gitu. Semua orang itu pantas aja kok belajar di mana aja. Nggak ada yang ngelarang kok. Siapa coba yang ngelarang kamu nggak boleh kuliah di luar negeri gitu? Kamu nggak cocok, kamu nggak layak, nggak ada. Jadi jangan insecure. Terus em, perbanyak doa sih dan minta restu orang tua. Itu sih yang penting. Ya, Mas. Karena kalau misalnya orang tua nggak ngizinin juga itu agak memberatkan kita nantinya. Gitu. Lagi perjuangannya sangat panjang gitu ya. Terakhir nih Sas, boleh nggak kayak satu kalimat yang mungkin memotivasi atau prinsip hidupnya Saskia tapi dalam bahasa Turki? Mikir dulu nih. Boleh. Atau apa dia Mikir dulu pengen apa ya? disampaikan gitu tapi pakai bahasa Turki? Aduh, aku juga. Apa ya? Bingung nih kalau ditanya kayak gini ternyata. Kan kayak semangat ya adik-adik, kalian pasti bisa gitu. Mungkin pakai bahasa Turki. Oke. Her şey deneyin. İyilikleri vazgeçmeyin. Ve başarılar dilerim. Itu artinya semangat. Handshake. Artinya bukan semua sih, semoga good luck gitu kalau di bahasa Perjuangan gitu ya. Iya, selamat berjuang gitu. Oke, wah menarik banget nih Saskia ya. Thank you banget. Nah, mungkin nanti kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut dan pengen belajar bahasa Turki khususnya, bisa nanti hubungi DM IG Saskia ya. Nanti IG-nya bakal aku cantumin juga di description box. Dan thank you banget buat Saskia ya. Semoga sukses dan lancar terus karirnya. Bisa lanjut nih ke jenjang S2 dan pokoknya sukses di akhirat. Amin. Amin buat Reta juga ya. Iya, thank you banget ya Saskia ya. Salam-salam keluarga. Udah gitu aja nih teman-teman. Kita balik lagi di konten selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.